Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rakasya Budibuana dari kelompok 19 mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang mahasiswa dapat menjelaskan cara mengajar yang baik di sekolah dasar. Hakikat pembelajaran efektif. Mahasiswa dapat menjelaskan cara mengajar yang baik di SD. Belajar dan pembelajaran. Belajar pada hakikatnya merupakan suatu usaha, suatu proses perubahan yang terjadi pada individu sebagai hasil dari pengalaman atau hasil dari pengalaman interaksi dengan lingkungannya. Lalu ada pengertian efektif. Efektif adalah perubahan yang membawa pengaruh makna dan manfaat tertentu. Pembelajaran yang efektif ditandai dengan sifatnya yang menekankan pada pemberdayaan siswa secara aktif. Pembelajaran efektif dari definisi belajar dan pembelajaran serta efektif. Maka hakikat pembelajaran yang efektif adalah proses belajar mengajar yang bukan saja berfokus kepada hasil yang dicapai peserta didik. Peran utama dalam pengajaran adalah menciptakan model aktivitas pengajaran kuat dan tangguh. Intinya adalah aktivitas pengajaran sebagai penataan lingkungannya. Selanjutnya, bentuk perubahan dari hasil belajar meliputi 3 aspek. Yang pertama itu aspek kognitif, meliputi perubahan dalam segi penguasaan pengetahuan dan perkembangan keterampilan atau kemampuan yang diperlukan untuk menggunakan pengetahuan tersebut. Lalu yang kedua ada aspek efektif, meliputi perubahan dalam segi sikap mental, perasaan, dan kesadaran. Lalu yang ketiga ada aspek psikomotor, meliputi perubahan dalam segi bentuk-bentuk tindakan motorik. Prestasi belajar siswa yang diperoleh dalam proses belajar mengajar di sekolah dapat diketahui dari nilai hasil ujian semester yang kemudian dituangkan dalam daftar nilai rapot. Selanjutnya ada karakteristik belajar yang efektif. Belajar secara aktif baik mental maupun fisik. Aktif secara mental ditunjukkan dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan secara fisik, misalnya menyusun intisari pelajaran, membuat peta, dan lain-lain. Selanjutnya ada karakteristik efektif. Yang pertama memiliki minat terhadap semangat pelajaran. Yang kedua memiliki kecakapan untuk menafsirkan suasana iklim psikologis siswa. Yang ketiga ada menumbuhkan semangat belajar. Yang keempat memiliki imajinasi dalam menjelaskan. Yang kelima menguasai metode atau strategi pembelajaran. Yang keenam memiliki sikap terbuka terhadap siswa. Selanjutnya ada kondisi efektif dalam proses pembelajaran. Melibatkan siswa secara aktif. Yang pertama, mengajar adalah membimbing kegiatan belajar siswa sehingga ia mau belajar. Dengan demikian, aktivitas siswa sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran mengajar. Membimbing kegiatan belajar siswa sehingga ia mampu belajar. Dengan demikian, aktivitas siswa dapat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Menarik minat dan perhatian siswa. Kondisi pembelajaran efektif adalah adanya minat dan perhatian siswa dalam belajar. Minat merupakan suatu sifat yang relatif menetap pada diri seseorang. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran erat kaitannya dengan siswa. Sifat, bakat, dan kecerdasan. Siswa merupakan pembelajaran yang diminati. Kondisi efektif dalam proses pembelajaran. Membagikan motivasi siswa. Motif adalah semacam daya yang terbuat dalam diri seseorang yang dapat mendorong untuk melakukan sesuatu. Yang kedua ada memberikan pelayanan individu terhadap siswa. Memberikan pelayanan individual siswa bukanlah semata-mata ditujuan kepada siswa secara perorangan saja, melainkan dapat ditunjukkan kepada sekelompok siswa dalam satu kelas tertentu. Selanjutnya, menyiapkan dan menggunakan berbagai media dalam pembelajaran. Alat peraga atau media pembelajaran adalah
alat yang digunakan guru ketika mengajar untuk membantu memperjelas materi pembelajaran yang disampaikan kepada siswa dan mencegah terjadinya verbalisme pada diri siswa. Selanjutnya ada strategi pembelajaran yang efektif. Untuk meningkatkan cara belajar yang efektif, diperlukan strategi yang tepat agar pembelajaran dapat berjalan dengan optimal dan seefektif mungkin. Dalam melaksanakan strategi tersebut diperlukan beberapa hal, yaitu yang pertama, esensi belajar. Yang kedua, rangkaian aktivitas belajar. Lalu yang keempat, hasil pembelajaran. Lalu yang kelima, kualitas belajar. Mengajar efektif adalah mengajar yang dapat membawa belajar yang efektif. Untuk dapat mengajar secara efektif, guru mampu menciptakan iklim belajar yang menunjang terciptanya kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar. Kondisi yang dimaksudkan hanya dapat terjadi apabila guru mengajar menggunakan prinsip-prinsip mengajar. Selanjutnya, kesimpulannya dari hasil penjelasan saya, untuk mewujudkan pembelajaran efektif ditinjau dari kondisi dan suasana serta upaya pemeliharaannya. Maka guru selaku pembimbing harus mampu melaksanakan proses pembelajaran tersebut secara maksimal. Selain itu, untuk menciptakan suasana dan kondisi yang efektif dalam pembelajaran harus adanya faktor-faktor pendukung tertentu seperti lingkungan belajar, keahlian guru dalam mengajar, fasilitas dan sarana yang memadai, serta kerjasama yang baik antara guru dan peserta didik. Selanjutnya, itu dia hasil dari penjelasan saya. Lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.